Oke, sambil mungkin menunggu teman-teman yang masuk, nggak apa-apa kita mulai saja, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Teman-teman panitia yang saya hormati, kemudian teman-teman peserta Latsar yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ya kegiatan coach ya menjelang seminar rancangan aktualisasi. Salam serta salat kita aturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk hari ini kita sudah sampai ke apa istilahnya persiapan ya, persiapan untuk melaksanakan kegiatan rancangan aktualisasi seminar ya. Hal-hal yang penjenengan harus siapkan tentu saja untuk makalahnya ya, papernya penjenengan harus sudah siap ya. Kemudian juga PowerPoint-nya penjenengan persiapkan. Kemudian juga penjenengan teliti lagi ya, kaitannya dengan penulisan ya, sistematika penulisan ya, kaidah penulisan itu penjenengan teliti lagi, penomoran ya, halaman ya, jangan lupa, kemudian apa istilahnya poin-poin atau bab ya, yang ada di masing-masing bab ya, masing-masing halaman. Kemudian juga pokoknya semua aturan tentang penulisannya harus penjenengan cek lagi, penjenengan sesuaikan dengan yang ada di panduan. Terus untuk daftar pustaka ya, juga penulisan sitasinya ya, jenengan juga harus diperhatikan. Monggo silahkan bebas mau buat footnote, mau buat endnote, mau bikin apa namanya sitasinya di dalam makalah ya, itu juga boleh, bebas nih. Itu juga jangan perhatikan. Kemudian kesesuaian antara core isu, kemudian penulisan isu bagaimana cara menuliskan isu, kemudian core isu, kemudian juga judul yang penjenengan tulis ya, harus disesuaikan dengan core isu yang penjenengan angkat. Jadi judul itu isinya adalah atau tentang permasalahan ya, permasalahan apa yang penjenengan angkat dari core isu dasarnya, kemudian juga penyelesaiannya bagaimana, ya, solusinya bagaimana, solusi dari permasalahan itu ya, melalui apa, dengan cara bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah dari judul itu adalah lokus ya, lokus tempatnya di mana, jangan sampai nggak ada tempatnya, nggak ada lokusnya ya, nanti di mana tempatnya ya, apakah seluruh Indonesia ya, misalnya seperti itu ya. Jadi lokusnya misalnya di KUA ya, jangan hanya dituliskan kecamatannya saja. KUA Kecamatan Tangen ya. Tangen itu di mana? Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Ada misalnya penulisan kemarin tuh mana sih? Ngampel. Jadi KUA Kecamatan Ngampel gitu saja. Padahal ternyata Ngampelnya, saya kira Ngampel itu Boyolali, gitu kan. Setahu saya itu Boyolali. Ternyata Ngampel itu ada Ngampel Tegal, Kabupaten Tegal. Jadi penting sekali untuk dituliskan kabupatennya, ya. Dicek lagi. Itu. Kemudian untuk yang madrasah, ya. Untuk yang madrasah itu sudah biasanya sudah mengikuti ya, misalnya MTSN 6 Boyolali, nah seperti ini biasanya sudah ada kabupatennya.
Hanya kalau yang penjenengan itu penelitiannya itu khusus, misalnya di kelas berapa, itu dituliskan. Ya, misalnya kelas 8, kelas 7, MTS gitu. Karena kalau penjenengan tidak menuliskan kelasnya, itu asumsinya adalah seluruh madrasah. Jadi baik misalnya MTS ya berarti kelas 7, 8, 9 semuanya. Misalnya guru BK, nah itu biasanya seluruh MTS atau seluruh MAN misalnya, seluruh MI. Tapi kalau misalnya mapel tertentu mau dilaksanakan di kelas berapa, nanti disebutkan secara spesifik. Kelas 7, kelas 8, MTS, N6, Boyolali, seperti itu. Itu kemudian lagi ya. Kemudian misalnya menggunakan website, menggunakan media digital, website. Nah, website yang digunakan itu apa? Disebutkan kalau hanya satu, tuliskan spesifik. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, nah, tuliskan saja media sosial, tetapi nanti di dasarnya di sana menggunakan bisa satu saja, misalnya website KUA Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen, misalnya seperti ini. Dan juga dengan misalnya, oh ya ini yang guru misalnya yang di sekolah yang di madrasah, ya. Nah, misalnya mapel apa, mata pelajaran apa misalnya. Nah itu tuliskan materinya karena nanti kalau mata pelajaran itu asumsinya seluruh seluruh mapel ya, seluruh mapel. Kalau memang seluruh mapel misalnya mapel bahasa Indonesia, nah itu kelas berapa? Apakah seluruh mapel bahasa Indonesia, seluruh materi yang ada di mapel bahasa Indonesia kelas 7 misalnya, atau spesifik materi tertentu? Itu nanti dituliskan saja spesifik langsung. Mata pelajaran bahasa Indonesia materi apa, atau mata pelajaran bahasa Arab materi apa, huruf hijaiyah. Mata pelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa. Nah, gitu. Tuliskan secara spesifik seperti itu. Itu katanya dengan judul ya, dengan judul. Kemudian tata penulisan, sistematika penulisan. Kemudian daftar, misalnya daftar tabel, daftar gambar, jangan lupa. Itu. Kemudian lagi, kemudian teknik ya, teknik nanti penjenengan seminar. Teknik penjenengan seminar ini juga penting. Untuk seminar nanti dikondisikan ya, dikondisikan untuk coach ya, untuk coach, untuk mentor ya. Untuk mentor ini nanti disampaikan ya, waktu penyampaian penguatan itu 3 menit saja. Hanya 3 menit. Kadang ada yang lebih ya, dari 3 menit karena kita terpancang oleh waktu, dibatasi waktu. Jadi biar nanti urutan selanjutnya ini juga tidak tergesa-gesa. Kemudian juga karena nanti masih ada pembelajaran, biasanya nanti jam 12 itu sudah diharapkan sudah selesai, karena biasanya itu jam 1 itu nanti ada pembelajaran lagi. Jadi untuk waktu ini mau diperhatikan, termasuk penjaringan. Misalnya paparan itu 7 menit, paparan peserta itu 7 menit, mentor itu 3 menit. Nah, biasanya menit. Jadi itu diperhatikan, misalnya penjenengan pas paparan itu bisa latihan paparan kira-kira 7 menit. Kira-kira slide mana saja yang harus dibaca, gitu, harus dibacakan atau disampaikan. Kalau
paparannya atau PPT-nya, PowerPoint-nya itu di, di apa tulis lengkap nggak masalah sebenarnya. Maksudnya ditulis bagian-bagian yang misalnya ada apa cover misalnya, kemudian visi misi organisasi, kemudian nah itu boleh ya di atau bisa di slide ya, di kopikan di slide, tetapi nggak usah dibaca. Yang dibaca yang poin-poin yang penting aja, misalnya core isunya langsung ya, biasanya core isu, kemudian apa ya, tapisan isu ya, tapisan isu hanya disampaikan aja tapisan isu, nggak usah dibaca isunya satu persatu. Di tapisan isunya pakai APKL misalnya, kemudian USG, kemudian di uh, apa namanya dipilih satu isu sebagai core isu gitu. Nah itu baru dibaca. Nah, kemudian habis itu tapisan isu ya, analisis core isu itu misalnya menggunakan fishbone ya. Jadi fishbone-nya itu yang penjenengan baca juga ya, komplit untuk fishbone itu ya. Kemudian matrik ya, matrik rancangan itu juga lengkap, tetapi penjenengan sampaikan poin-poinnya aja, jangan dibaca seluruhnya, atau penjenengan buat buat khususnya untuk materi rancangan itu secara singkat gitu. Walaupun di makalah sudah ada secara lengkap itu ya. Nanti penjenengan buat, atau misalnya mau di copy paste tidak apa-apa, di copy paste tapi dibaca yang poin-poinnya aja, nggak usah dibaca semua di materi rancangan itu. Jadi kegiatan yang jelas ya, kegiatan, kemudian tahapan-tahapan dari kegiatan itu, kemudian output atau hasilnya itu apa, kemudian secara berakhlak, kemudian visi organisasi disampaikan secara singkat saja. Itu untuk materi perancangan. Kemudian data awal ya, data awal tadi kelupaan data awal. Jenengan di paparan di PowerPoint itu jenengan screenshot saja nanti. Di screenshot, nggak usah satu halaman penuh juga nggak apa-apa. Jadi data awal jenengan nanti bagaimana cara memperoleh data awal itu jenengan sebutkan. Misalnya foto screenshot dari IG ya, untuk menunjukkan follower IG sebelum pelaksanaan itu berapa followernya, TikTok itu berapa followernya misalnya, atau kontennya. Nah itu jangan screenshot aja. Itu ya, dengan screenshot aja untuk data awal. Kemudian kalau yang misalnya Bapak Ibu guru misalnya mau pakai pretest, okay, mau pakai kuesioner, mau pakai survei, lembar kuesioner, kemudian pretestnya penjelasan screenshot juga. Okay. Jadi instrumennya aja, kan belum dipakai untuk mengambil data. Itu juga penting untuk data awal. Bagaimana cara penjenengan memperoleh atau mendapatkan data awal. Kemudian habis itu apa nggih? Jadwal, nggih. Jadwal juga penjenengan sampaikan secara singkat. Terus kendala, kendala-kendala yang mungkin ditemukan pada saat pelaksanaan itu penjenengan sampaikan juga secara singkat. Jadi penjenengan kalau perlu latihan ya selama 7 menit itu kira-kira kecepatan saya berbicara, kemudian slide mana saja yang perlu saya tampilkan, itu nanti bisa dikondisikan. Kemudian juga kendala ya, sudah kendala. Terus penutup ya, untuk penutup itu bisa penjenengan sampaikan kesimpulan, terus apa namanya, kesimpulan, rekomendasi ya, rekomendasi ya, rekomendasi atau saran. Kemudian jangan lupa rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjut ini sangat penting sekali dan biasanya ditanyakan oleh penguji. Jadi rencana tindak lanjut
kedepannya itu akan seperti apa, apakah akan program atau kegiatan yang panjenengan laksanakan itu apakah hanya untuk memenuhi tugas-tugas selama latsar ataukah mungkin bisa ditindaklanjuti ya, untuk kedepannya, untuk selanjutnya apakah bisa dikembangkan lagi, apakah bisa dipakai di kelas lain, misalnya kalau di sekolah ya, oh ini dilaksanakan di kelas 7, bisa nggak nanti dipakai atau dilaksanakan di kelas 8 atau bisa dilaksanakan di kelas 9 seperti itu. Jadi penjenengan nanti menyampaikan juga ya di paparan di PPT. Misalnya membuat SOP, ya. Membuat SOP mungkin tidak cukup ya waktunya selesai dalam waktu 1 bulan. Nah, bisa penjenengan apanya dulu dari SOP itu, bagian-bagian dari SOP itu. Misalnya jenengan buat panduannya dulu, nah, misalnya seperti itu. Bikin modulnya dulu. Nah, nanti disampaikan saja selanjutnya atau kedepannya mungkin bisa dikembangkan ya, lebih dikembangkan lagi misalnya. Kemudian misalnya kalau Bapak Ibu dosen misalnya, jadi misalnya tingkat prodi misalnya, membuat aplikasi misalnya tingkat prodi, membuat apa kemarin itu, teacher apa ya, sister teacher atau gimana guys, ada yang seperti itu misalnya, atau program atau kegiatan apa, nah itu tingkat prodi. Nah, bisa nggak dikembangkan untuk tingkat fakultas, bisa nggak ditingkatkan lebih dikembangkan lagi untuk tingkat universitas misalnya seperti itu, nanti disampaikan di rencana tindak lanjut. Oke. Itu untuk gambaran untuk paparannya, untuk PowerPoint-nya. Tapi dituliskan lengkap tidak apa-apa, hanya mungkin tidak dibaca keseluruhan, hanya disampaikan, dilewati saja. Itu jangan sampai nanti waktunya overtime ya, waktunya lebih. Jadi mohon diperhatikan karena nanti akan terganggu ya penjenengan pada saat presentasi paparan itu menjadi tergesa-gesa. Belum selesai menyampaikan poin-poin yang penting, sudah habis waktunya. Itu mohon diperhatikan karena itu juga masuk bagian penilaian juga, khususnya untuk moderator nanti, untuk coachnya. Itu. Kemudian teknis tadi untuk mentor ya, untuk mentor nanti disampaikan waktunya, waktu penguatan hanya 3 menit. Kemudian untuk pelaksanaan pada saat seminar, pada saat seminar itu usahakan tempat penjenengan itu dekat dengan mentor. Jadi dekat dengan mentor, ruang sebelahan atau boleh satu ruangan, atau mungkin kalau laptopnya terbatas mungkin bisa satu laptop, tapi ingat harus kalau satu ruangan biar tidak menggema itu dimatikan, satu volumenya dimatikan gantian gitu biar tidak menggema. Kalau laptopnya dua, kalau laptop itu kemudian kalau deketan ruangan, nah itu nanti kalau ada kendala mentor ya biasanya kesulitan untuk masuk Zoom ya, masuk breakout room, itu jenengan bisa membantu keluar ya. Biasanya kalau sudah selesai ya, dianggap sudah selesai, itu kadang ditinggal gitu, belum di mute, suara-suara itu masih ada yang masuk, kemudian belum meninggalkan breakout room. Nah, itu nanti penjenengan sampaikan ya pada mentor. Tuh. Kemudian sinyal ini juga sangat penting ya, penjenengan pilih lokasi yang sinyalnya bagus, pakai datanya juga namanya banyak ya, banyak, kemudian sinyalnya bagus. Nah, itu untuk sinyal. Kemudian device, misalnya laptop itu pastikan untuk kamera, kemudian suara itu bagus. Jadi jangan sampai nanti pas paparan itu, wah sinyalnya putus-putus Bu, saya cari tempat dulu, pindah tempat ya, jangan sampai seperti itu, nanti menunggu lama.
Terus juga uh, ya, terus device ya, device. Jadi laptop pastikan kamera ya bagus karena nanti untuk penjenengan paparan, kemudian juga suara ya, suara. Jangan sampai nanti Bu, saya suaranya di laptop ada gangguan, misalnya hanya kamera, nanti saya suaranya pakai handphone gitu. Masih nyari laptop bagus ya, baik suara maupun juga kameranya. Oke. Nah, kemudian nanti untuk teknisnya nanti masuk saja semuanya di breakout room ya. Masuk semua di breakout room, baik mentor maupun peserta. Kemudian nanti di off cam saja, off cam, kemudian di mute, hanya yang melakukan paparan atau gilirannya aja, yang presentasi itu yang on cam. On cam hanya peserta sama mentornya aja. Kemudian nanti urutannya pastikan nanti kesiapan mentornya. Jadi yang siap dulu pagi nanti bisa duluan ya, gilirannya, bisa paparan atau presentasi duluan. Itu teknis, dan kemudian juga dengan makalah, kemudian juga apa namanya PowerPoint-nya. Monggo, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mohon maaf, Saya izin bertanya, Oke, Bu. monggo Mas. Saya Tiara. Mas, Mas, apa yang iya. mau tanya? Saya dulu ya Mbak Tiara. Ini Bu, ini kan saya sudah izin ke mentor untuk bukan izin menyampaikan jadwal seminar. Nah, tapi pas ditanya jam berapa saya nggak bisa jawab karena emang nggak ada jamnya. Karena kebetulan kayaknya Senin juga ada beberapa akad gitu Bu. Itu jamnya disampaikan kemudian atau gimana ya Bu? Terus? Terus? Kalau misalnya pahit-pahitnya eh, mentornya berhalangan, apa bisa digantikan nggak Bu? Nah, kalau mentornya berhalangan, nggak bisa sama sekali, itu bisa direkam, Mas. Direkam, direkam pakai kamera, ya pokoknya direkam aja. Direkam video, ya selama 3 menit itu. Penguatan direkam videonya selama 3 menit, kemudian nanti jenengan putar pada saat habis jenengan presentasi, kemudian jenengan putar untuk video penguatan dari mentor. Boleh. Baik Bu, Kemudian terima nanti kasih. videonya jenengan kirim ke panitia. Gitu nggih, Mas Ulul. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Monggo yang lain. Saya Bu mau Oke, bertanya. monggo Mbak Tiara. Saya juga hampir sama berkaitan dengan Mas Ulul. Setelah tadi saya konsultasi dengan mentor itu, ternyata dari madrasah kami ada 3 orang yang juga akan melakukan seminar pada hari Senin. Nah, untuk waktunya itu mentor menghendaki di rentang yang pagi karena bergantian. Nah, untuk maju saat paparannya itu diundi atau ditentukan oleh panitia atau aturannya bisa diserahkan kepada kelompok nggih, Bu? Diserahkan kepada kelompok, Mbak. Mana mentor yang siap duluan. Kalau peserta itu kan semuanya siap. Nah, mentor ini yang nanti Nggih. menyesuaikan gitu. Yang pagi-pagi siap tidak apa-apa. Nanti giliran Mbak Tiara, giliran nomor 1 nggak apa-apa. Giliran pertama. Nanti Oke. disampaikan aja ketua kelompoknya.
Tuh. Oke, matur suwun, Bu. Oke. Wah, silakan. Ibu, saya izin bertanya, Ririn Ismawati. Oke. Oh, Iya, Mbak tapi Ririn. baik Ibu, tapi mohon maaf kalau ini kaitannya tentang teknis ya Ibu, tapi ingin lebih menanyakan terkait judul yang saya pilih. Hmm. Jadi saya masih bingung terkait fokus dan lokus Ibu di judul saya. Ya. Untuk isu yang saya ambil itu belum optimalnya, mohon maaf, belum adanya media yang digunakan untuk menunjang pemahaman terkait materi keagamaan oleh majelis taklim Ibu. Nah, Dengan yang ingin tayangkan saya aja Mbak, apa Mbak? Di share Oh, screen aja boleh. coba. Oh iya, baik. Oke. Bentar ya, Bu. Nah, judul saya itu seperti ini, Bu. Pengadaan buklet digital sebagai media penunjang pemahaman jamaah Majelis Taklim terkait materi kepenyuluhan di Kapanewon Tanjung Sari. Ini untuk lokusnya yang ingin saya tanyakan, ini saya hanya ambil satu majelis taklim keterbatasan waktu ya karena hanya 1 bulan saja. Apakah ini harus lebih dari taklim aja untuk lokusnya atau nanti tidak perlu disebutkan majelis taklim yang dipakai atau yang ingin digunakan apa seperti itu Ibu? Oke, hanya satu lokus tidak apa-apa Mbak, disebutkan spesifik aja boleh. Baik. Berarti seperti ini insya Allah tidak apa-apa ya Ibu, hanya satu majelis taklim saja lokusnya. Gini aja, pengadaan. Buklet digital itu memang belum ada nggih, baru jenengan buat sekarang nggih. Iya, belum ada sama sekali Ibu Oh, media penunjang, baik cetak ataupun digital belum ada. Oke. Mungkin man, jam majelis taklim Aisyahnya nanti penjelasan aja Mbak, nggak di Oh, judul. baik. Nggak usah Di ditulis. penjelasan ya Ibu. Nggak Baik. usah, nggih. Jamaah majelis taklim itu nggak usah. Jadi untuk pemahaman materi kepenyuluhan gitu Nggih, ya Ibu? gitu, nggih. Nah, materi kepenyuluhannya apa? Apa saja? Banyak. Nanti akan saya fokuskan bagian fikih Ibu, bab fikih. Bagian Bab soal fikih toharoh kaitannya. Iya, toharoh. toharoh dan sholat. Ya, enggak apa-apa, nanti di penjelasan enggak apa-apa. Kemudian untuk materi Penjelasan aja nggak kepenyuluhannya juga nanti fokusnya di mata nanti juga dijelaskan di penjelasannya Ibu. Oke. Sama maaf Ibu ingin satu lagi Apa tadi tanya. pemahaman apa Mbak? Pemahaman terkait materi kepenyuluhan. Taklimnya dihapus saja. Taklim itu kan masih ada itu. Nah, Pemahaman terkait media penunjang buklet digital sebagai media penunjang pemahaman terkaitnya dihapus saja kali ya. ya betul. Media buklet digital gini aja sih. Kor isumu piye to Mbak? Kor isune Mbak apa Mbak? Kor isunya ini Ibu yang saya belum adanya media digital. Saya dari kita untuk menunjang. Ya gini aja, saya. Peningkatan pemahaman materi kepenyuluhan menggunakan peningkatan pemahaman materi kepenyuluhan menggunakan buklet digital atau melalui buklet digital ya boleh. Melalui buklet digital di KUA Kapanewon, ngono Mbak. Judulnya itu loh. Baik. Jadi peningkatan lebih enak itu. Jadi tadi yang saya sampaikan satu permasalahan, ya permasalahannya apa, solusinya bagaimana. Jadi pertama itu apa yang mau ditingkatkan gitu loh, pemahaman, ya, materi kepenyuluhan gitu. Coba Mbak, jangan tulis Mbak.
Coba jenengan tuliskan dulu mau piye sing tak omongke mau. Itu peningkatan pemahaman materi kepenyuluhan melalui buklet digital di KUA Kapanewon Tanjung Sari Kabupaten Gunung Kidul. Ojo lali kabupaten nih. Nah, wes ngono tak singkat to itu. Ya Bu, lebih efektif. Itu jadi singkat. Ya. Nah, wes ngono wae. Baik. Sama ini Bu, izin Jadi, menanyakan permasalahannya lagi. apa? Permasalahannya tentang peningkatan pemahaman materi kepenyuluhan. Caranya piye? Melalui apa penyelesaiannya bagaimana? Oh, melalui buklet digital, gitu loh. Di mana? Yes. Gitu aja. Nanti penjenengan tuliskan di misalnya di majelis taklim mana itu di penjelasan nanti. Jelaskan saja. Kemudian juga izin menanyakan terkait kegiatannya Ibu. Kemarin kalau berdasarkan Data DPM, awalnya bagaimana Mbak jenengan? Data awalnya piye? Selama ini kan untuk pemahaman tentang materi kepenyuluhan bagaimana kalau untuk saya taklim itu? didasarkan pada untuk kebanyakan jamaah majelis taklim itu masih berpendidikannya rendah Ibu, tingkat pendidikan yang mayoritas itu hanya lulusan SMP. Dan juga berdasarkan kemarin pas saya ngisi kepenyuluhan itu ada request kalau dibuatkan berupa PDF agar tidak hanya mendengarkan saja, karena kalau mendengarkan saja secara ceramah itu lupa ya Ibu. Kemudian disarankan untuk dibuatkan PDF seperti itu, mendapatkan masukan dari jamaah. Saya Mbak. Saya Mbak. Oke. Data awalnya nanti bisa penjenengan karena ini apa materi kepenyuluhan nggih. Materi kepenyuluhan selama ini di jenengan deskripsikan aja nggak apa-apa Mbak. Nah, deskripsikan aja materi kepenyuluhan selama ini dilakukan dengan cara konvensional. Gitu aja nanti dijelaskan ya untuk data awal. Oke. Terus coba di Mbak, matrik rancangannya Mbak. Nah, itu di kegiatannya itu loh Mbak. Untuk digedek di mana? Perencanaan. Satu apa? Satu perencanaan, nggih. Komunikasi dengan mentor, menentukan tema materi, pengumpulan semua materi. Dari teknis materi yang akan dimuat, elemen grafis, hasil konsultasinya apa? Disebut apa? Catatan gitu aja. Catatan hasil konsultasi dengan mentor. Foto kan juga bisa. Foto dan catatan hasil uh, konsultasi dengan mentor. Oke. Terus data judul dan tema materi kepenyuluhan Jadi nanti dianu Mbak, ditulis itu judulnya apa saja yang diajukan yang mau dipakai. File proyek file project Mbak. Ojo proyek Mbak, project. Nah, di aplikasi Canva berarti pakai dia berupa isi materi. Coba yang nomor 2.
Nomor 2 apa kegiatannya, Mbak? Analisis dampak. Yang kedua dulu. Kegiatan nomor 2. Kegiatan nomor 2. Pelaksanaan, nggih. Berkoordinasi dengan mentor untuk memberikan masukan, nggih. Masukan berarti nanti tetap nggih foto dan hasil konsultasi dengan mentor. Jadi jenengan nanti juga ada fotonya dan catatan hasil diskusi dengan mentor, hasil konsultasi dengan mentor. Melakukan penyusunan konten dan memuat teks ya. Review seluruh halaman booklet, nggih. Nggih. PDF yang respon, nggih, foto nggih, betul sudah betul cara penulisan output atau hasilnya, nggih. Lakukan uji booklet, nggih, berupa uji booklet. Berarti nanti hasilnya apa, Mbak? Outputnya, Mbak? Untuk bookletnya nanti formatnya PDF, Ibu, bookletnya. Hasilnya Pak, 4. Nggak kelihatan di atas, ke atas. Enggak, yang 4 hasilnya. Ya, foto kegiatan pengecekan bersama rekan sejawat dan data masukan koreksi berupa notulensi. Uji mengajak teman, oh nggih. Seperti FGD gitu nggih? Iya, betul. Nggih. Foto bikin aja foto FGD gitu. Nggih. Forum grup discussion nggih gitu. Nah. Nggih. Terus ketiga, Mbak. Ketiga. Ini bagus nih, lengkap nggih. Ketiga. Sosialisasi dan publikasi nggih. Lakukan diskusi dengan mentor nggih. Hasilnya foto dan catatan. Menyusun target saluran publikasi. Maksudnya saluran publikasi apa? Maksudnya untuk media sosial yang akan digunakan, Ibu. Oh iya. Nah, media sosial punyanya KUA itu ada apa saja? Facebook, TikTok, dan Instagram, Ibu. Oke. Nanti jenengan mau pakai semuanya? Iya, ketiganya. Oke. Berarti kalau pakai semuanya, satu-satu nanti jenengan. Satu misalnya cara penjenengan upload di Facebook. Dua, cara upload di IG. Tiga, cara upload di TikTok. Nah, berarti data awal jenengan itu bisa salah satunya bisa jenengan screenshot follower yang ada di IG. Itu jenengan screenshot nggih. Follower di IG, konten di IG yang sekarang. Kemudian follower di TikTok, follower di Facebook. Itu jenengan screenshot nanti untuk data awal. Nah, berarti nanti penjenengan juga mempunyai tantangan untuk meningkatkan follower dari IG, Facebook, dan TikTok itu. Nah, nanti pada saat laporan, ya penyusunan laporan, penjenengan sertakan ya follower IG, TikTok, dan Facebook setelah kegiatan itu harus meningkat mestinya. Sebelumnya misalnya berapa, cuma 30, 40. Nah, ini dalam 1 bulan ini menjadi tantangan penjenengan untuk meningkatkan followernya itu. Itu caranya bagaimana? Caranya bagaimana nanti kira-kira? Untuk menaikkan jumlah follower. Nanti akan diinformasikan atau disosialisasikan di bagian sosialisasi, Ibu. Iya, di mana misalnya? Contohnya. Nanti pada saat sosialisasi secara klasikal masuk majelis taklim, nanti diinformasikan untuk cara mengakses buklet digital tersebut melalui media sosial yang ada. Boleh memilih antara TikTok, Facebook, dan Instagram, dan nanti diarahkan juga untuk memfollow. Oke. Ya, kalau perlu semuanya, jangan hanya pilih mana. Jangan diminta untuk memilih. Semuanya, Mbak. Jadi, follow media sosial KUA. Misalnya tulis Facebook, alamatnya mana. TikTok, alamatnya. IG, alamatnya mana. Gitu. Jadi ditulis. Kalau perlu, jenengan buat buklet ya. Buat
buklet atau apa itu Mbak, yang selebaran kecil-kecil itu loh Mbak. Itu Leaflet ya leaflet di KUA biasanya ada toh. ada. Nah, itu jenengan tulis ya, jenengan tulis di atas ini alamat IG, alamat TikTok, alamat Facebook kan gitu biasanya. Nah, itu nanti bisa penjenengan bagikan ke majelis taklim itu. Atau ditaruh juga selain itu jenengan taruh di kantor. Ya, jadi setiap orang, setiap tamu yang datang itu bisa mengambil leaflet itu. Terus selain itu juga bisa panjenengan tuliskan di banner. Di kantor ada banner enggak? Kalau banner sejauh ini belum, Ibu. Jadi biasanya kalau ada informasi tertentu hanya dibuatkan leaflet nanti ditempel di bagian PTSP. Gitu, nggih. Ya nanti kalau ada banner ya, orang ketang siji gitu loh, ada banner gitu. Jadi banner di KUA itu kan ada toh ada visi misi itu biasanya kan ada bannernya toh Mbak. Iya, iya. Nah itu kan ditambahin aja, ditambahkan alamat IG, alamat itu Facebook, alamat TikTok itu. Nanti penjenengan screenshot untuk bukti ya, bahwa penjenengan sudah mensosialisasikannya lewat medsos gitu. Itu nanti jadi bukti-bukti itu nanti Mbak. Nanti pasti ditanya itu oleh penguji ya. Itu terus apalagi jadi caranya itu gitu. Misalnya membuat konten. Nah, membuat konten itu jenengan ya promosi gitu. Promosi. Biasanya apa itu promosinya? Like, Komen. komen, share gitu loh Mbak. Silahkan gitu kan. Nanti jenengan kontennya tulis silahkan nanti di like ya. Tuh. Kalau pingin info-info lebih lanjut ya misalnya seperti itu. Kunjungi website kami atau medsos KUA ya dengan alamat ini gitu Mbak. Itu juga bisa. Nah, nanti jangan lupa ya, nanti ada bukti foto, ada bukti video. Itu juga sertakan loh, Mbak. Di output itu hasilnya. Video konten apa? Itu. Foto apa? Selain foto, ada videonya juga. Jangan hanya foto, Mbak. Jadi video juga. Konten apa? Izin bertanya, Bu. Oke, monggo. Ini sudah nggak, Mbak? 4 belum? Siapa yang mau tanya siapa? Mas Saya, Rahmat. Bu. Oke. Oke. Untuk bentuk video, bentuknya dalam bentuk link atau? Kalau nanti untuk paparan, ya, itu bentuknya apa? Bentuknya video langsung, Mas. Tapi di PowerPoint itu jenengan link atau ada linknya, kemudian jenengan klik itu linknya, kemudian muncul video. Oh, gitu. Oke, Bu. Matur nuwun, Bu. Oke. 4. Monitoring hasil buklet, nggih. Koordinasi dengan mentor, nggih, foto dan catatan hasil, nggih. Melakukan penentuan indikator digunakan untuk monitoring, melakukan monitoring secara online. Nggih, nah, ini kan ada menganalisa jumlah pengunjung situs. Linktree. Linktree ini ada, nggih. Nah, ini jenengan bikin instrumennya apa? Ini ada instrumen ini. Pengunjung situs, berarti nanti analisisnya bagaimana, Mbak? Nanti jadi rencana untuk buklet PDF-nya itu akan saya upload di Drive Ibu. Akan tetapi karena Google Drive itu masih belum ada fitur untuk analisa kunjungan, jadi nanti akan saya sebarkannya di link Bu. Jadi nanti masuk ke website Linktree dulu, baru nanti akan diarahkan ke Google Drive-nya untuk mendownload PDF tersebut. Nanti akan dilihat untuk jumlah pengunjung di website Linktree itu. Apakah memang ada kunjungan atau tidak seperti itu. Dan melihat juga disesuaikan dengan contohnya untuk majelis taklim yang saya gunakan, yang mohon maaf, yang akan saya jadikan lokus nanti sekitar anggotanya sekitar 20 belasan sampai 20 orang, yaitu nanti sudah sesuai dengan jumlah dari majelis taklim itu dan diharapkan bisa lebih untuk bisa disebarluaskan atau dipromosikan. Jenengan pakai instrumen nggak untuk mengukurnya? Pakai instrumen Masih misalnya belum. survei yang disebar gitu
berikan ke pengunjung gitu? Pakai enggak? Tidak, Ibu. Hanya memonitoring secara online saja. Kemudian nanti di akhir juga melakukan wawancara langsung dengan perwakilan jamaah. Wawancara itu berarti kan jenengan punya punya data pertanyaan, punya daftar pertanyaan atau untuk wawancara? Iya. Nah, berarti jenengan pakai kuesioner namanya. Jenengan buat lembar kuesionernya. Jenengan buat sekarang pada saat rancangan itu. Mbak, Jadi, Ibu. jenengan buat lembar kuesionernya. Pertanyaan apa saja yang mau jenengan tulis di situ untuk mewawancarai apa namanya majelis taklim Baik. itu apalagi ini 4 gesek 5. Yang kelima, evaluasi, Ibu. Evaluasi. Nah ini CC monitor. Melakukan diskusi dengan mentor evaluasi. Melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk memberikan umpan balik. Melakukan peninjauan respon jamaah. Melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, ini kan juga perlu instrumen jenengan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan apa? Kekuatan dari buklet itu tadi, Ibu, apakah memang sudah bisa digunakan untuk peningkatan pemahaman jamaah majelis taklim dan kira-kira kelemahan apa saja yang ada di tersebut? Apakah nantinya mudah dipahami atau tidaknya seperti itu? Berarti di situ tulis melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan buklet. Buklet digital ya. Buklet digital. Nah, gitu. Berarti nanti jenengan sebenarnya ini sudah bisa dibikin instrumen, Mbak. Bikin aja instrumennya. Jadi identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di situ ada pernyataan-pernyataannya nanti untuk identifikasi itu. Jenengan bebas sebenarnya mau pakai apa? Mau pakai checklist juga bisa. Mau pakai apa misalnya? Itu boleh di situ. Atau metrik ya, atau pakai skala Likert misalnya. Bisa juga. Kekuatan dan kelemahan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan. Jadi apa pernyataannya itu loh, pernyataannya atau aspek-aspek yang mau dinilai itu apa saja itu. Dari untuk mengukur kekuatan dan kelemahan buklet itu loh. Kelemahannya dalam hal apa saja, kekuatannya dalam hal apa saja, jenengan harus tentukan loh. Ini buklet ini kelemahannya ini, kekuatannya ini kan jenengan harus menentukan itunya, aspek yang mau diukur itu. Halo. Gitu. Nah, untuk misalnya kira-kira pernyataannya bagaimana jenengan anu aja, minta tolong ChatGPT aja boleh. ChatGPT nanti kan apa namanya pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan, misalnya menggunakan atau mau bikin kuesioner itu bisa dibantu. Rencana juga mau pakai Gemini, Ibu, untuk dibantu pembuatan instrumen-instrumennya. Oke. Saya punya peserta yang baru ujian hari ini itu pakai aplikasi, itu ada bagus tuh. Jadi saya pakai contoh ya, saya pakai contoh untuk teman-teman yang lain gitu. Jadi dia sederhana, analisis datanya itu sederhana, nggak terlalu rumit ya. Pakai Excel aja, pakai Excel. Ada yang menyarankan UJT, nggak usah angel-angel pakai UJT. Itu nanti penjenengan lihat lagi ya, cara menganalisisnya atau cara apa namanya pembuatan instrumennya itu kayak gimana. Jangan pilih instrumen yang apa gitu, yang sesuai. Terima kasih ya Ibu. Monggo yang lain. Saya
Saya, Bu. Nggih, Mbak. Siapa nih? Saya, Bu. Mbak Ririn, Mbak Ririn, monggo. Ya, Mbak Ririn. Tadi udah enggak? Ririn yang barusan ini Bu, yang baru Oh, saja selesai. tadi Mbak Sulianti. Ini Mbak Sulianti. Nggih. Oh iya, Nggih, Bu. ya, Saya, Mbak. Bu. Iya. Ya, Mbak. Sebentar, Bu. Saya mau menanyakan judul, Bu. Oke, Saya silakan. Bentar, share screen. Oke. Apakah sudah tampak, Ibu? Belum ya? Masih apa namanya? Proses. Oh. Ini. Belum kelihatan, Mbak. Sebentar, Bu. Ini sedang proses. Belum. Ih, lamanya. Bentar, Ibu. Ini Bu, ini sedang apa namanya? Loading. Sebentar. Sinyalnya apa yang susah? Mana? Jangan ulang aja. Padahal Stop pakai share. WiFi sekolah, Ibu. Oh, WiFi. Siap, Bu, Stop sebentar. share. Bu. Diulang ya, diulang. Nggih, Bu, sekedar. Share screen, kemudian pilihan yang atas tuh ambil yang advance. Nggih, Bu. Ini, aduh, mana sebentar. Sebentar. Bentar, Bu. Hang ya. Oke. Iya, ini sebentar. Ini laptopnya. Ini Ibu, saya cuma mau menanyakan apa namanya. Saya kan isunya belum optimalnya media. Lah, perlu itu enggak sih, Bu? Misalnya ada misalnya peningkatan aktivitasnya atau aktivitas partisipasi siswa kayak gitu, Ibu. Nggak apa-apa. Medianya pakai apa? Saya mau pakai media interaktif background, terus nanti di situ untuk meningkatkan partisipasi aktif oke. siswa kayak gitu. Medianya itu pakai aplikasi yang sudah ada atau jenengan yang buat? Aplikasinya ikut semacam kuisis, Ibu. Oh ya, sudah, nggak apa-apa. Nah, berarti jenengan nanti pertanyaannya yang mau jenengan ukur apa nanti? Yang mau jenengan ukur partisipasi, apa, Mbak? Partisipasi apa? Partisipasi Berarti nanti aktif siswa. Jenengan bikin instrumen ya. Bikin instrumen untuk Nggih, data Bu. awal. Sebelum menggunakan playground tadi. Playground tadi, nggih. Terdengar, Ibu. Sebelum jenengan menggunakan media playground tadi, itu partisipasi aktif siswa bagaimana? Itu jenengan ambil nanti data awalnya. Bisa jenengan pakai observasi. Nggih. Itu berarti untuk pemaparan besok pas seminar atau bagaimana, Ibu? Ya pas seminar, data awal itu kan pas seminar, Mbak. Pas seminar rancangan itu jenengan nanti siap, mau pakai data awal itu jenengan ini apa sih? Rame sekali. Tempat jenengan rame. Mungkin di mute dulu nggih. Jadi nanti jenengan mengambil data awal. Data awalnya apa? Partisipasi aktif siswa sebelum menggunakan media playground itu bagaimana? Terus siap. Nah, partisipasi aktif itu yang bagaimana? Aspek yang mau dinilai dari partisipasi aktif itu apa? Itu diskusi dari dia menjawab soal seperti itu, Bu. Itu jangan ngarang. Ibu. Cari partisipasi aktif itu yang bagaimana? Jangan mengarang, Mbak. Caranya bagaimana? Cari dari itu sih, Bu. Cari definisinya dulu.
Definisi Siap, Ibu. partisipasi aktif itu apa? Nanti baru bisa menentukan aspek yang dinilai dari partisipasi aktif. Jadi jangan mengarang, oh anak yang seperti ini nih berpartisipasi aktif ini berarti Oh, gitu. oh ya sudah, itu sudah nampak. Oh, berarti ini masih nggak apa-apa Bu kalau misalnya partisipasi aktifnya tetap dimasukkan atau hanya optimalisasi penggunaan Ya media kalau misalnya optimalisasi interaktif berarti background apa? dalam pembelajaran IPS Optimalisasi di penggunaan media interaktif background dalam pembelajaran IPS. ini saya Peningkatan bingungin ini, Bu. peningkatan kan ya, Mbak, Maksudnya perlu nggak sih pakai peningkatan partisipasi aktif, peningkatan partisipasi aktif peningkatan partisipasi melalui media interaktif background atau media gitu aja, media background peningkatan partisipasi aktif melalui media background mata pelajaran IPS. Materinya apa? Dibuang ya, Bu? Materinya apa? Oh, siap. Interaktifnya dibuang aja. Materinya untuk nanti setelah UTS. Materinya. Siap. Kan kalau pelajaran IPS nanti materinya seluruh materi IPS. Oh, bentar Bu, ini Bu. Seluruh materi IPS atau hanya materi tertentu? Keberagaman lingkungan sekitar. Tapi nanti jenengan materi tertentu Ibu di tema 2 yaitu nanti peningkatan partisipasi aktif melalui media di materi mata pelajaran IPS, materi apa gitu Mbak. Dalamnya nggak usah. Dalamnya nggak usah. Dalamnya dihapus. Dihapus saja. Mata pelajaran IPS materi apa? Jenengan itu di ruang kelas toh? Di ruang guru Ibu. Tadi itu lagi guru-guru lagi rapat Ibu. Sekarang sudah selesai rapat, jadi tadi yang itu. Oke. Materi apa? Tulis materinya. Materinya oke, sebentar. Yes or no? Ini Bu, berarti untuk siswa kelas 7 siswa kelas gitu, berapa? Siswa kelas berapa? Kelas 7. Semuanya? Kelas 7 Ibu. Kelas 7. Oke, kelas 7 semua. Kelas 7 semuanya atau berapa kelas? Kelas 7 semuanya. Oke. Berarti hanya untuk kelas. Berarti sampelnya mungkin 1 kelas atau 2 kelas. Oke, nanti jenengan jenengan beri penjelasan nanti. Siswa kelas 7. Oke. Siswa kelas 7. Oke. Gitu. TSN 3 Cilacap. Gitu. Peningkatan partisipasi aktif melalui media background. Mata pelajaran IPS, materi beragaman lingkungan sekitar. Pada siswa Mbak, pada siswa kelas 7. Pada siswa kelas 7.
pada siswa kelas D-nya nggak usah itu, D-nya dihapus aja. Oh, nggak usah. Siap. Nah, Ini yang yang Bu. penting ini nggak, yang penting ini tidak mengubah kegiatan jenengan gitu. Kan sama aja, hanya dibalik aja toh ini. Nggih, mboten. Karena Itu besok sudah mau sama. ini kan udah Nggih. akhir ya. Jadi ini tidak akan mengubah kegiatan Nggih. dan tahapan-tahapannya. Nah, jenengan berarti nanti Iya, siap. buat instrumen ya, Kegiatannya yang jenengan ukur kan partisipasi aktif. Nah, partisipasi aktif itu aspek yang mau nggih. dinilai apa? Iya, Ibu. Partisipasi aktif itu yang mau dinilai apa? Dari Ini apa namanya? kayak definisi. Tak bacakan definisinya gitu. Halo. Mbak. Iya, siap Ibu. Saya nggak kelihatan. Nggih, Ibu. Partisipasi Nggih, Bu. aktif adalah keterlibatan penuh seseorang dalam suatu kegiatan, proses, atau urusan di mana individu tersebut secara langsung mengambil bagian, memberikan kontribusi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Itu secara definisi kan bisa mengambil dari sini aspek yang dinilai apa, misalnya dari partisipasi aktif itu misalnya satu mengambil bagian ya, jadi satu aspek yang dinilai mengambil bagian dalam kegiatan, dua memberikan kontribusi, kemudian memberikan kontribusi dalam kegiatan itu, kemudian berpartisipasi mengambil keputusan. Nah, nanti cari yang di KBBI aja. Siap Ibu. Tata bahasa itu loh, apa jenis KBBI? Kamus. Ibu. Kamus besar bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia. Akan lali definisi ini. Kepanjangan nih. Kamus besar bahasa Indonesia karena itu lebih ilmiah, Mbak. Jadi menentukan aspek yang dinilai seperti ini tuh hal. Nah, baru jenengan nanti indikator-indikatornya dari misalnya mengambil bagian dari suatu kegiatan, jenengan cari di ChatGPT indikatornya apa saja. Satu, nanti jenengan pakai skala Likert tidak apa-apa, misalnya 1 tidak mengambil bagian dalam kegiatan, 2 kurang ambil bagian, 1 mengambil bagian, seperti itu misalnya jenengan kasih 1, 2, 3. Nanti ada 3 aspek yang dinilai, masing-masing aspek pakai skala Likert itu 1, 2, 3. Terus nanti dalam memberikan kontribusi 1, 2, 3. Dalam pengambilan keputusan 1, 2, 3 gitu, Mbak. Ya, Bu. Nanti hasilnya jenengan olah saja pakai Excel. Itu lebih mudah. Di Excel itu jenengan sudah mendapatkan analisis datanya, hasilnya itu bisa sudah berupa chart, ya. Bisa diagram, ya, bisa diagram batang, bisa garis, bisa juga pie chart. Gampang banget. Nanti Japri aku tak berikan contohnya, Mbak. Itu sudah seminar ya? Oh, siap Ibu. Seminarnya masih Senin toh? Hari Senin apa nggih, Bu? Nah, enggak apa-apa, nanti buat bisa ditambah-tambahkan ya, misalnya kalau ada. Nanti kelompok ini Japri saya salah satu aja nanti kirim contohnya. Ini dikirim, di-share di kelompok ini aja ya, Mbak. Oh, nggih, Bu. Siap, Ibu. Itu ini nggih judulnya sudah. Oh, nggih, Bu. Gambar saya nggak terlihat ya, Ibu. Gambarnya enggak. Oh, nggih, Bu. Aduh, ini laptopnya kadang-kadang suka ngehang kayak gini. Biasanya wifi madrasah gitu. Gak apa-apa, Mbak. Ini sudah ini. Begitu, Ibu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Berarti ini kegiatannya mungkin sama ya, Ibu. Kegiatan saya yang pertama perencanaan, yang kedua pembuatan pembuatan rencana pembelajaran, yang ketiga pembuatan media,
Yang keempat itu implementasi. Oke, nanti buat contoh seperti Mbak punya Nggih. Mbak Ririn tadi bagus tuh, termasuk Oh, nggih, nggih, Bu. detailnya, nanti diperhatikan penulisan Oh, nggih, output Bu. atau hasil itu apa, dokumen apa, jangan hanya tulis dokumen, jangan hanya tulis foto gitu. Oh, dokumennya Foto, itu. hasil diskusi, foto hasil Oh, nggih, Bu. konsultasi. Misalnya diskusi dengan tekan guru yang lain misalnya, nah nanti buktinya apa, mungkin bukti foto juga bisa, foto FGD tadi punyanya Mbak Rina ada gitu ya, foto FGD, terus undangan FGD. Oh, nggih, nggih, Bu. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Siap. Gitu nggih. Nggih, Bon, nggih. Matur nuwun, Ibu. Jadi yang penting kegiatan itu dilakukan, dan satu lagi kegiatan itu adalah melaksanakan atau menjawab atau sebagai penyelesaian dari permasalahan yang sudah penjenengan analisis di Fishbone. Jadi di Fishbone itu apa di sana? Nah, itu di penyelesaian permasalahannya atau pelaksanaannya ada di kegiatan. Jadi kegiatan itu harus sesuai dengan Fishbone yang jenengan tulis. Halo. Nggih, Nggih, Bu. Bu. Fishbone-nya pakai yang 4 saja ya. Nggak usah yang 6. Nggih. Yang main, kemudian method, material, sama milieu atau lingkungan itu aja. Ada yang 6 kan, kemarin itu ada yang 6, nggak usah lah. Yang 4 saja. Jadi nanti yang penjenengan tuliskan di Fishbone itu harus sesuai dengan kegiatan yang penjenengan tulis, yang mau penjenengan laksanakan. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Saya Oke, monggo Mbak, siapa ini? Mbak Tiara. Mbak Tiara. Ya wes, yo Mbak. Iya. Saya mau bertanya terkait dengan judul, apakah harus selalu ada materi pembelajaran, Bu? Belum tentu Mbak. Apanya maksudnya? Di judul rancangan aktualisasi kan saya judulnya adalah peningkatan kedisiplinan akademik siswa kelas 11 MAN 2 Wonosobo melalui sistem reward dan punishment akademik terintegrasi kelas dojo sebagai media pembelajaran sosiologi. Jadi yang ingin saya tekankan tuh kepada kedisiplinan akademik yang Jangan share aja bisa. Mbak, judulnya Mbak. Jangan share Oh, nggih. screen aja. Oke, saya izin off cam ya Bu, biar nggak Oke. nge-lag. Ngomong kedisiplinan ya. Sudah terlihat belum nggih, Bu? Belum kelihatan Mbak. Apakah sudah, Bu? Oke, sampun. Saya tak wacane sik. Oke, peningkatan kedisiplinan. Kedisiplinan akademik itu maksudnya apa? Kedisiplinan akademik itu seperti sebuah perilaku yang mana peserta didik harus menanamkan perilaku-perilaku positif seperti tidak terlambat masuk kelas, tidak abai terhadap tugas, mengumpulkan tugas sesuai dengan deadline, dan juga mengerjakan tugas tidak atas dasar plagiarisme, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut membantu untuk pencapaian tujuan pembelajaran secara maksimal, Bu. Yeah. Bagus sih Mbak, tapi itu aspek yang dinilai banyak itu. Jadi nanti ada ini Bu, ada melalui sistem reward dan punishment, di mana reward dan punishment-nya itu ada indikator di dalam kontrak belajar. Jadi saya menyediakan media pembelajarannya di kelas dojo. Di kelas dojo itu ada indikator-indikator reward ketika peserta didik mampu melakukan perilaku yang seperti
kontrak belajar. Nah, nanti terlihat peningkatan tuh pada jumlah akumulasi reward mereka berapa di dalam kelas 7 tersebut, Oke. yang nilai itu mencerminkan bahwa dia sudah terjadi peningkatan kedisiplinan akademik gitu, Bu. Nggih, enggak apa-apa. Oke, siap. Yang penting jenengan bisa mendefinisikan nggih kedisiplinan Nggih, akademik itu sing piye gitu. Oke. nggih. Sekarang ini judulnya peningkatan kedisiplinan akademik yo lek wae melalui sistem reward and punishment akademik terintegrasi kelas dojo. Itu siswanya di di belakang nanti Mbak. Oh, berarti Peningkatan kedisiplinan akademik melalui sistem melalui sistem reward and punishment akademik terintegrasi kelas dojo. Terus materinya apa Mbak? nggak ada materinya, Bu. Jadi ini adalah Jenengan apa? sosiologi ini, Bu, pada Sosiologi. pembelajaran sosiologi. Oke. Berarti nanti pada saat kan jenengan melakukan pembelajaran enggak? Nggih, melakukan pembelajaran. Ya. Kira-kira nanti materinya apa yang mau disampaikan? Kan ada, Mbak. Iya, Kan kalau materi sosiologi kan banyak. iya, kalau materinya itu tentang masalah sosial, tapi kan ini konsepnya, objeknya itu tentang kedisiplinan akademik yang tidak berpusat hanya pada materi saja, Bu. Bisa berkelanjutan ke materi yang selanjutnya. Oke. Jadi yang saya tekankan ke pembelajaran sosiologinya. Oke, berarti nanti jenengan batasi di aja, di penjelasan aja nggih, di makalahnya itu. Nah, sekarang media pembelajarannya nggak usah. Sebagai media pembelajaran tuh nggak usah. Terintegrasi kelas dojo gitu ya, Bu, berarti. Terus Terintegrasi kelas. Nggak usah. Pembelajaran sosiologinya benar sebagai medianya nggak usah. Kelas dojo pada pembelajaran gitu ya, Bu. Saya kasih kelas dojo, nggih, pada pembelajaran sosiologi terintegrasi. Tapi kalau nggak dikasih kata kelas dojo sebagai media pembelajaran, nanti agak ambigu ya, Bu, kelas dojo ya, itu apa gitu? Sudah jelas, Mbak. Itu berarti sudah termasuk media pembelajaran karena di kelas, di pembelajaran gitu. Kan ada materi pelajaran saja, pembelajarannya di apa saja Mbak? Ganti ganti mata pelajaran sosiologi gitu aja. Terintegrasi kelas 7 pada mata pelajaran mata pelajaran sosiologi kelas 11 nggih. Siswa kelas 11 nggih, itu. Coba kelas 11. Tata kedisiplinan akademik, sistem reward and punishment akademik. Saya Mbak, kelas dojo itu kan sudah ada sistem reward and punishment. Ada enggak di situ? Ada, Bu, sudah ada apa namanya? Sudah ada platform yang menunjukkan. Sudah ada platformnya toh? Sudah ada menu-menunya atau di situ? Iya, sudah ada menunya. Berarti sistem reward and punishment akademik terintegrasi itu nggak usah aja. Melalui gitu aja. Melalui kelas dojo. Nah, aplikasi kelas dojo gitu. Nah, itu nanti di dalamnya sudah ada reward and punishment kan sudah terintegrasi di itu nggak usah. Berarti peningkatan kedisiplinan akademik melalui platform kelas dojo pada mata pelajaran sosiologi siswa kelas 11 MAN 2 Wonosobo nggih, Bu. Gitu aja, lebih simpel. Jadi nanti jenengan instrumen-instrumen atau yang mau diukur itu kan lebih jelas di situ. Jadi nanti yang mau jenengan ukur kan kedisiplinan akademik. Nah, nanti jenengan cari tuh kedisiplinan akademik itu apa. Dan untuk menentukan aspek yang mau dinilai itu kan yang seperti jenengan tuliskan tadi. Tinggal nanti indikator-indikatornya jenengan cari tuh. Kemudian
pelajaran sosiologi, mapel sosiologinya, nggih, monggo silahkan nanti diberikan penjelasan saja di di penjelasannya gitu. Di ruang lingkup nggih. Oke, di ruang lingkupnya jenengan kasih batasan-batasan, kasih penjelasan yang dimaksudkan itu yang bagaimana. Oh nggih. Mbak, Nggih, Bu. nah ini kan lebih simpel. Nggih, ngoten mawon Bu, mungkin Nggih. ada yang lain mau gantian matur Nggih, suwun. nggih. Sik, Mbak, jangan ditutup, Mbak. Oh nggih. Nah, screenshot-nya sik karena saya belum punya bukti nanti. Dah, boleh di stop share. Oh nggih. Ya gitu nggih, Mas dan Mbak nggih. Nanti monggo yang lain bisa menyesuaikan. Jadi kalau judul itu simple, dibikin simple. Yang pertama itu permasalahan yang mau diselesaikan itu apa, cara penyelesaiannya bagi apa, menggunakan apa, di mana lokusnya, ya. Itu lebih simple. Itu oke, Mas, Mbak bisa. Bu, pohon sebentar, kalau pakai akronim gitu boleh nggak ya? Pakai apa? Akronim. Boleh. Boleh, pakai akronim boleh. Nah, akronimnya itu nanti jenengan tulis kepanjangannya di penjelasan. Di penjelasan harus penjenengan tuliskan itu. Oh, berarti nggak usah di judulnya? Iya, nggak apa-apa. Kalau nanti panjang sekali di judul nggak usah, nggak apa-apa. Nanti biar di penjelasan aja jenengan jelaskan. Itu oke? Oke, makasih Bu. Oke, nanti masih ada waktu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, untuk hari Seninnya nanti benar persiapan untuk judul-judulnya monggo disesuaikan ya, biar enak ya, dibacanya enak, kemudian urut-urutannya tadi sesuai ya. Jadi dari permasalahan yang mau diselesaikan apa, cara penyelesaiannya bagaimana, lokusnya di mana. Itu oke? Itu Mbak dan Mas bisa saya akhiri untuk kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Mbak. Mas, terima kasih sudah di-recordin ya. Sorry banget. Oh iya, aku yang record Makasih ya. Mas Ulul. Belum selesai mana. Makasih Mas Ulul. Makasih Mas Ulul. Yang mau WA ibunya siapa? Iki mending di stop sih. Record nih. Oh iya.